Cek. Selamat sore. Dan shalom kepada seluruh jemaat Keramat. Kita bersyukur karena pada sore hari ini Tuhan kembali mempertemukan kita untuk merayakan Natal dengan mengusung tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Benar banget nih Kak Vio. Natal adalah momen yang selalu menghadirkan kehangatan. Bukan hanya sekedar dari dekorasi ataupun suasananya nih. Tapi kita berkumpul layaknya keluarga besar yang saling mendoakan dan saling percaya bahwa kasih Tuhan Yesus selalu ada bagi dunia ini. Nah, untuk membuka perayaan Natal kita sore hari ini nih Mu, Apa tuh, Kak? izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Boleh banget. Nanti dijawab cakep ya. Boleh banget dibantu nih jemaat semua. Pergi ke tongkonan membawa cerita, Cakep. cerita lama yang bertemu menjadi dua. Cakep. Mari rayakan Natal dengan sukacita karena kasih Kristus menyertai kita semua. Asik, puji Tuhan sekali. Oke, jemaat semua. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, tentunya selaku panitia sudah menyiapkan susunan acara pada malam hari ini. Maka dari itu izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan MC yang sedang berlangsung. Yang kedua, laporan ketua panitia HRG. Yang ketiga, ibadah Natal. Yang keempat, ucapan selamat Natal serta penyerahan bingkisan kasih. Dan yang kelima adalah makan malam serta doa penutup. Oke, jadi setelah kita menyampaikan susunan acara, mari kita sambut juga untuk Kanona Rombe selaku Ketua Panitia HRG untuk menyampaikan laporan Panitia HRG. Untuk Kanona kami persilakan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan pada malam ini atas segala kasih dan pemeliharaannya kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk merayakan Natal bersama-sama. Rangkaian kegiatan HRG Natal dimulai dari hari Minggu Advent pertama sampai keempat, malam puji-pujian, perayaan Natal yang hari ini kita laksanakan, sampai dengan ibadah tahun baru pada tanggal 1 Januari nanti. Sampai saat ini, rangkaian kegiatan HRG Natal dapat berjalan dengan baik karena dukungan dari seluruh jemaat Gereja Toraja Jemaat Keramat dan kerja keras serta cerdas dari seluruh panitia HRG tahun 2025. Seluruh rangkaian kegiatan HRG Natal tahun 2025 ini akan menggunakan dana sebesar Rp138.500.000 dan total dana yang telah masuk ke panitia sampai saat ini adalah Rp110.509.000. Dana tersebut diperoleh dari sisa dana HRG Paskah, amplop Natal dan donatur yang sudah masuk, pundi 4, aksi penjualan, kontribusi PWGT dan PKBGT, serta persembahan malam puji-pujian. Kami masih mengharapkan dukungan dana dari jemaat yang belum mengembalikan amplop Natal dan maupun amplop donaturnya. Terima kasih seluruh kakak-kakak panitia HRG tahun 2025. Kepada Wakil Ketua yang selalu backup, sekretariat dalam urusan persuratan, bendahara dalam mengelola keuangan, seksi dana dalam mengumpulkan seluruh dana yang dibutuhkan. Seksi acara dalam membuat acara yang luar biasa ini, seksi konsumsi yang selalu siap mendukung dengan konsumsinya yang luar biasa, seksi dekorasi atas dekorasi cantik pada gereja kita saat ini, seksi perlengkapan dan kebersihan dalam menyiapkan seluruh ruangan agar siap digunakan, seksi dokumentasi yang melakukan seluruh dokumentasi selama kegiatan HRG 2025, seksi keamanan dalam menjaga keamanan kita dalam beribadah, dan seksi kesehatan yang selalu standby untuk memberikan pertolongan pertama jika ada yang sakit. Dan seluruh jemaat yang telah membantu
dan mendukung panitia HRG 2025. Tuhan memberkati semua pelayanan kita dan biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menikmati ibadah perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih banyak kepada Kanona selaku laporan Ketua Panitia HRG pada kali ini. Selanjutnya, kalau tadi kita udah pembukaan nih Kak, terus udah bacain tema Natal, habis itu udah pantun juga. Betul juga. Sudah waktunya untuk kita melangkah ke acara inti kita, Betul banget. yaitu perayaan ibadah Natal. Untuk itu, saya mengundang seluruh jemaat untuk mengambil sikap saat teduh dan menyatukan hati dan pikiran kita, serta menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Natal kepada majelis yang bertugas. Pada majelis kami persilakan. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita kembali dalam suasana penuh kehangatan dan sukacita. Seperti sebuah keluarga besar, kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal, mengenang kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah hidup umatnya. Di malam Natal ini, biarlah kita merasakan hangatnya kebersamaan, saling meneguhkan seperti keluarga yang saling mendukung. Apapun pergumulan, tantangan, atau perjalanan yang kita bawa dari rumah masing-masing, mari kita satukan hati, datang kepada Tuhan yang mengerti dan memeluk setiap kehidupan keluarga kita. Kiranya setiap pujian, doa, dan perenungan firman yang kita naikkan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Untuk itu, marilah kita memasuki ibadah Natal pada malam ini dengan penuh syukur dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam tuntunan tema Allah hadir menyelamatkan keluarga.
bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Seorang anak telah lahir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Keramat pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal bagi kamu semua, biarlah sukacita Natal berlimpah bagimu. Selamat Natal juga bagimu. Sejahtera kita. Silakan duduk. Sebagai seorang ayah, saya bersaksi bahwa Allah setia menepati janjinya. Di tengah kegelapan dunia, Ia menjanjikan terang bagi umatnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Amin. Dalam kasih-Nya, Allah menghadirkan damai melalui kelahiran Sang Putra. Kasih itu dimulai dari keluarga dan mengalir bagi seluruh dunia. Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan ia dinamakan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Yesus lahir sederhana, namun membawa harapan besar. Ia datang untuk semua orang, termasuk kita dan keluarga kita. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Amin.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jemaat yang terkasih, Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan telah datang dan diam di tengah kita. Dalam keheningan malam ini, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita semakin dekat atau justru perlahan menjauh darinya? Datanglah apa adanya, dengan segenap hati yang rindu untuk dipulihkan, dan serahkanlah seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan yang penuh anugerah, di hadapan-Mu kami menyerahkan segenap diri dan kehidupan kami. Terimalah pengakuan hati kami. Sucikan dan baharuilah hidup kami, agar kelahiran-Mu sungguh nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Kepadamu kami berserah, ya Tuhan. Amin. Because of your
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dari Yohanes pasal 1 ayat 16. Sebab dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Amin.
Yesus pun Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri, naikkan pujian Silent Night. Jemaat kekasih Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan berita Natal pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita berdoa. Segala kemuliaan hormat bagimu Tuhan, Allah sang pemilik kehidupan kami, Allah yang menjumpai kami dalam pribadi Tuhan Yesus sebagai bukti dan penggenapan janji Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan bagi dunia, bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, diizinkan untuk merayakan lahirnya Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk membawa damai, menyelamatkan kami, menyelamatkan keluarga kami. Bapa di sorga, firman-Mu akan kami renungkan bersama. Kami mohon tuntunan Roh Kudus menolong kami. Biarlah pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini sungguh boleh disampaikan dengan baik, kami boleh mengerti, memahaminya, dan hidup di dalamnya. Berbicaralah ya Allah, kami siap diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya ambil pembacaan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menjadi bacaan Gereja Toraja dalam perayaan Natal atau Natal di tahun 2025. Firman yang telah menjadi manusia. Firman Tuhan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita akan saksikan video tentang kelahiran Kristus. Ketika terang mulai redup dan kegelapan menyelimuti dunia, tanpa sadar, setiap langkah membawa manusia semakin tenggelam dalam dosa. Kemarahan berubah menjadi kekerasan. Pelarian palsu menghancurkan hidup.
Bangsa bangkit melawan bangsa. Dunia dipenuhi jeritan dan manusia kehilangan harapan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom. Bongimelo lagu kita solanasang. Apa jawaban nataki bongimelo? Bongimelo ya. Manasu moraka. Ya. Allah hadir menyelamatkan keluarga, itu tema besar dari PGI dan HWI atau tema Natal Nasional tahun ini. Dan gereja Toraja memberi tema Ia Sudah Datang. Yesus hadir, sudah lahir hari ini, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Alkitab memberi kesaksian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Benar-benar sudah hadir. Kalau bahasa Toraya dikua mentolinomo tu bisara, firman menjadi manusia. Menarik, tema di tahun ini bicara tentang keluarga. Coba angkat tangan yang datang malam ini yang sudah tidak ada keluarga. Semuanya punya ya. Paling tidak punya pasangan. Atau masih ada yang belum punya pasangan. Banyak ya di balkon pada ketawa di atas. Atau paling tidak masih ada orang tua. Atau ada di sini yang orang tua sudah mendahului. Tentu ada ya. Tapi bagaimanapun yang hadir saat ini, saya pastikan kita semua ada karena ada keluarga. Kita punya keluarga. Dan ada apa dengan keluarga? Lalu kemudian menjadi tema utama di Natal Nasional kali ini. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Bahwa dari tema ini kita melihat bahwa semua keluarga sepertinya butuh diselamatkan. Atau tidak ada keluarga satupun yang sempurna. Semua kita punya titik lemah. Atau adakah keluarga di sini yang tidak punya kelemahan, tidak punya masalah? Saya pastikan keluarga malaikat kalau tidak ada masalahnya. Jadi sekalipun di balik senyum keluarga itu, kita hadir pada malam ini dirias dengan berbagai pernak-pernik, luar biasa ceria, senyum. Tapi percayalah bahwa kadang di balik senyuman keluarga, senyuman kita seringkali tersembunyi komunikasi yang dingin. Ada banyak komunikasi yang dingin di tengah-tengah keluarga. Dulu waktu pacaran masih hampir tiap saat masuk, halo sayang, apa kabar? Masih ada bapak ibu yang sudah masuk rumah tangga? Masih ada halo sayang? Masih, rupanya masih ada. Tadi malam saya jam pukul 21, jam 9 berarti ya, masih masuk SMS-nya, WA-nya mamanya, istri saya. Soalnya mama tepa na WA bang siapa, ada komunikasi. Tapi ternyata di dalam WA itu adalah bakso 1 kilo, daging 1 kilo. Ternyata bukan untuk membangun komunikasi, tapi saya dikirimi daftar menu masakan. Saya bangun juga tadi, saya periksa masih ada di sini jam 7, juga masih sama lanjutan dari WA semalam.
karena mau ke pasar. Tapi paling tidak Bapak Ibu bahwa Natal sebenarnya hadir itu karena dengan tema kita Natal datang, Allah datang menyelamatkan keluarga, karena ya tentu mungkin di banyak keluarga komunikasi sudah mulai dingin, ada relasi yang retak, ada kelelahan bagi ibu-ibu untuk menjaga, merawat, membesarkan anak-anak, dan mungkin ada luka yang belum sembuh. Lalu kemudian juga kita menyaksikan bahwa banyak keluarga yang kemudian mengatakan saya tidak sanggup lagi. Saya tidak tahu kita ada di bagian mana. Dan pertanyaannya Bapak Ibu adalah, di manakah Tuhan ketika keluarga kita lelah? Di mana Tuhan ketika kita goyah? Di mana Tuhan ketika kita bergumul? Di mana Tuhan ketika komunikasi sepertinya susah lagi untuk dibangun? Mungkin ini kemudian menjadi refleksi tentang apakah Allah hadir menyelamatkan keluarga saya, sementara saya sudah bolak-balik berdoa siang malam, tapi tetap komunikasi, relasi kurang bagus. Firman Tuhan hari ini, malam ini menjawab dengan tegas bahwa firman itu telah menjadi manusia, ayat 14. Firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia, ayat 14. Firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu menjadi manusia, dan dialah Yesus. Ini mau menegaskan bahwa kalau kita bertanya di mana Allah, Allah hadir. Allah benar-benar, Allah yang ajaib itu, Allah yang berkuasa itu, Allah yang transenden itu, Allah yang tidak bisa dijangkau itu, Dia kemudian menjangkau kita. Allah hadir. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Allah tidak jauh di sana, memerintah, menasehati, memberikan nasihat, tapi Ia masuk ke dalam kehidupan keluarga untuk menyelamatkan dan memulihkan setiap kita. Yesus adalah Allah yang masuk ke dalam kehidupan keluarga. Ayat 1 dengan tegas mengatakan bahwa Dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Rampo lantang-ngata-ngata, makdioren. Jadi sekali lagi, Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang makdioren, Allah yang hadir. Hari Minggu yang lalu saya katakan, Allah yang membersamai kita. Dan bahasa Yunani yang digunakan Allah yang hadir itu, Allah yang tinggal itu adalah skeno. Berarti berkemah atau tinggal bersama. Bayangkan, kalau kita merujuk ke bahasa aslinya, Allah yang hadir itu, firman yang menjadi manusia itu, Dia hadir berkemah. Bayangkan kempabendan ni tendalan kaleta umpamanya susito. Tapi mau mengatakan bahwa Allah itu tidak jauh. Bahkan bahasa aslinya merujuk pada Allah hadir tinggal berkemah, pasang tendalan katuanta. Artinya Dia tidak jauh, Dia tidak kemana-mana, Dia bersama dengan kita. Dan kalau pertanyaan tadi di awal menjadi pengantar, di mana Allah ketika saya bergumul, di mana Allah ketika relasi kami retak? Ini satu refleksi bagi kita. Apakah kita kemudian sudah menghadirkan Kristus itu yang hadir lebih 2000 tahun yang lalu, berkemah tinggal di dalam hati saya? Ini menjadi malam refleksi bagi kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kalau di Nats lain dikatakan, tubuhmu adalah bait Allah, jangan merusak. Dan ternyata Allah yang hadir itu adalah memang Allah yang tinggal, Allah yang ada di dalam diri kita, Allah yang siap, Allah yang selalu menopang dan menyertai kita. Bahkan sekali lagi, Dia bertenda, Dia berkemah di dalam kehidupan kita.
Allah memilih tinggal bersama manusia, bukan mengawasi dari jauh. Dan Tuhan tidak alergi dengan kekacauan rumah tangga. Tuhan tidak menunggu baik dulu baru dia datang. Tapi justru dalam kekacauan inilah Allah hadir. Dia tidak pernah alergi dengan kekacauan rumah tangga. Tuhan tidak malu masuk ke keluarga yang berantakan. Ia hadir di rumah sederhana, keluarga yang lelah, relasi yang sedang diperjuangkan. Allah hadir. Dan kembali pertanyaan pentingnya, kalau kita masih bertanya di mana dia, itu artinya ada yang salah pada pemandangan kita. Terima kasih istri sudah diingatkan dari bawah. Seperti orang tua yang rela duduk di lantai menemani anaknya belajar berjalan. Allah turun juga ke level itu. Allah kalau boleh dikatakan bermain merangkak bersama dengan anak-anak, itulah gambaran Allah yang hadir. Dan ini sulit diterima oleh manusia kebanyakan. Kenapa? Karena konsep Allah masih sekali dalam konsep transenden, jauh di sana yang tidak bisa diselami. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, mulai dari Adam manusia pertama, ya memang kita sudah jauh dari Tuhan. Dosa itu membuat relasi jarak dengan sang pemilik kehidupan jauh. Manusia dibuang dari Taman Eden, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dan untuk kemudian memulihkan itu, memulihkan manusia yang berdosa, maka dibutuhkan manusia yang tidak berdosa. Dalam generasi Adam Hawa ke bawah, adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Ini masalah yang sangat intim soal Natal. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain dari yang tidak berdosa. Siapakah yang tidak berdosa? Hanya Allah. Allah adalah manusia, bukan. Tapi manusia harus ditebus dengan manusia yang tidak berdosa. Karena itu firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri dan firman itu menjadi manusia. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena itu tadi, keluarga yang rusak atau manusia yang rusak harus dipulihkan dengan manusia yang tidak berdosa. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena itu Allah yang tidak berdosa itu menjadi manusia. Firman-Nya yang menjadikan segala sesuatu dalam kesaksian 1 Yohanes, dialah menjadi alasan segala sesuatu dijadikan. Itulah yang kemudian menjadi firman. Jadi sekali lagi jangan malu dengan teologi kita, paham kita, ajaran Alkitab bahwa firman itu menjadi manusia dan kita menyembah manusia, tapi manusia tidak berdosa dan dia adalah Allah sendiri, firman Allah. Dan inilah yang kita renungkan. Firman ini yang kemudian datang menjadi manusia dan dia adalah terang. Terang bercahaya. Kehadiran Yesus membawa kebenaran, dia adalah anugerah keselamatan, membawa anugerah keselamatan dan dia adalah terang. Kehadirannya adalah terang. Dosa sebagai gambaran dari kegelapan, kegelapan sebagai gambaran dari dosa, Kristus datang sebagai terang. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Bisa lampunya dimatikan lagi? Kita lambat ibadah tadi karena panitia katakan masih terang di luar. Belum gelap kalau dimatikan lampu. Coba lampunya masih bisa dimatikan. Tak mau standby jo lampu le. Kegelapan bukan hanya tentang dosa besar, tetapi juga tentang, ya kalau bicara tentang keluarga yang harus diselamatkan, bahwa kegelapan juga berbicara tentang ya kata-kata yang melukai. Sikap saling diam, ini juga bagian dari kegelapan di tengah-tengah keluarga. Kepahitannya dipendam, silakan dirasakan dan direnungkan. Siapa di antara kita yang hari ini datang bernatal yang mau diterangi
oleh terang Sang Putra Natal itu yang masih menyimpan kepahitan yang dipendam. Kegelapan juga itu bicara tentang keteladanan iman yang memudar. Namun sekali lagi firman Tuhan menegaskan, kegelapan tidak pernah menang atas terang Kristus. Karena itu jangan menyerah. Saya sengaja meminta lampu dipadamkan supaya kita melihat lilin di bawah. Lilin kecil-kecil di bawah ini dengan cahayanya yang kecil, tapi dia tetap menyala dan memberi cahaya. Dia tidak pernah dikuasai oleh gelap. Jadi apa yang sebenarnya mau dikatakan tentang pesan Natal firman Tuhan pada malam hari ini? Bahwa kalau terang itu ada dalam keluarga kita, segelap-gelapnya kita, tidak ada konflik yang terlalu besar untuk tidak bisa diselesaikan oleh terang Kristus. Cahayanya sudah ada, tapi kesaksian Yohanes mengatakan dunia tidak mengenalnya. Berarti kita masih membiarkan diri dalam kegelapan. Kenapa komunikasi? Ini saya mengulang-ulang karena kegelapan terbesar dalam keluarga itu, silakan dinyalakan lagi biar. Kegelapan terbesar dalam keluarga itu adalah dimulai dari hal yang kecil, komunikasi yang sebenarnya tidak terlalu perlu untuk dibesar-besarkan. Tapi sekali komunikasi tidak jalan, sekali komunikasi sulit untuk dibangun, kita kadangkala ya aku rite ayah ambe masa turun nambe anak-anakku lah memulai kembali. Ada keengganan karena ya ego. Terang sudah ada, tapi ego menguasai kita. Berbagai macam pikiran hadir di dalam kepala kita. Saya dulu tinggal sama ayah, ibu saya, kondisi saya begini, enak-enak. Dipinang dengan bapak, hidup saya kacau. Dan sebaliknya, pikiran-pikiran itu ada, ego itu ada, lalu kemudian kita sulit untuk menemukan terang. Dan karena itu keluarga di mana merasakan pemulihan, merasakan keselamatan, dipulihkan oleh Tuhan, Allah hadir memulihkan keluarga, dimulai dari kesiapan, kesediaan untuk menerima Kristus. Tidak ada kata lain. Tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga, menyelamatkan dari kegelapan karena dosa, kalau tidak dimulai dengan buka hati dan terima Kristus. Terangnya masuk, sekecil apapun itu terang kita terima, dialah tetap terang yang sekali lagi tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Ini penting, mulai dari menerima Kristus, bukan mulai dari tradisi gereja, bukan mulai dari karena bapak mama saya sudah Kristen dari dulu, saya Kristen. Bukan dimulai dari seberapa rutin hebatnya saya dalam pelayanan, tapi apakah saya sudah benar-benar berjumpa dengan Kristus yang setiap tahun kita rayakan dengan luar biasa. Apakah saya sudah berjumpa dengan Kristus? Dan itu kemudian menjadi awal dari pemulihan. Orang tua akan dipulihkan kalau masing-masing secara pribadi berjumpa dengan Kristus. Dia berjumpa dengan terang itu. Anak-anak, iman pribadi anak-anak kita perlu dibangun, bukan sekedar ikut orang tua ke gereja. Pasangan suami istri, Kristus harus menjadi pusat, bukan ego masing-masing. Itulah bagian yang nyata di mana kita merasakan kehadiran Tuhan itu. Allah yang datang di tengah-tengah keluarga kita. Kristus yang diterima akan membentuk identitas keluarga sebagai anak-anak Allah. Yesus mengatakan, Yohanes memberikan kesaksian bahwa siapa yang menerima terang itu, dia akan menjadi anak-anak Allah. Jadi siapa ya? Siapa yang menerima Kristus, dia akan menjadi anak-anak Allah. Dan penerimaan terhadap Kristus akan memulihkan keluarga dengan anugerah dan kebenaran. Ayat 14 mencatat bahwa Yesus atau firman, dia penuh kasih, karunia, dan kebenaran.
kita membutuhkan kasih, karunia, anugerah, grace. Kita membutuhkan kebenaran. Ini menjadi dampak dari kehidupan keluarga yang diselamatkan atau dipulihkan oleh Tuhan. Ada anugerah di sana. Anugerah, saya mencari beberapa referensi bicara tentang anugerah itu, bicara tentang pengampunan. Kristus yang datang itu adalah simbol pengampunan dari Allah. Bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang pengorbanan, itu anugerah. Menjadi anugerah dari Allah bahwa Dia mau berkorban, Dia hadir, merendahkan diri, kerendahan hati. Dia datang untuk kemudian menyelamatkan kita. Dan kebenaran bicara tentang hidup yang jujur, bicara tentang bertanggung jawab, bicara tentang mendidik dengan nilai-nilai firman. Kebenaran adalah pada Allah sendiri, pengajaran dari Tuhan. Ini yang harus kemudian hadir di tengah-tengah keluarga kita sebagai keluarga yang menerima dan merasakan tentang hadirnya Allah menyelamatkan keluarga kita. Kehidupan keluarga harus dibangun dalam bingkai anugerah dan nilai-nilai kebenaran. Percayalah bahwa sungguh Kristus yang datang itu kita alami kehadirannya, kita berjumpa dengannya ketika hidup di dalam anugerahnya dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bukan hanya cerita Natal yang terjadi di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, tetapi kabar keselamatan bagi keluarga saya, bagi keluarga Bapak Ibu. Pulanglah, mulailah kembali membuka keluarga Bapak Ibu masing-masing untuk Kristus lahir. Sehingga perayaan Natal tidak sekedar sampai pada perayaan, tetapi benar-benar kita mengalami satu relasi yang baik kembali, relasi yang kuat bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan keluarga besar kita. Kristus sudah memulai berkorban. Dia hadir merendahkan dirinya, Dia hadir menjadi manusia, Dia tidak berdosa untuk menyelamatkan kita. Keluarga akan dipulihkan sekali lagi ketika membuka diri untuk berjumpa dengan Kristus. Tuhan menolong keluarga saya, menolong keluarga Bapak Ibu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama dalam saat teduh kita bawa keluarga kita. Tuhan yang melihat, Kristus melihat kami tentang apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Baik keluarga dalam persekutuan kecil, keluarga besar, juga di tengah-tengah persekutuan kami jemaat keramat di sini sebagai keluarga Allah. Tentang rapuhnya, tentang lemahnya kami, retaknya kami ada di mana. Bahwa semuanya bisa dipulihkan kalau dimulai dengan penerimaan tentang Kristus yang datang, terangnya menerangi kegelapan kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan Natal, firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Ini kami Tuhan yang datang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Sang Putra Natal yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tarian tamborin anak sekolah minggu. Selanjutnya, pujian paduan suara Jemaat Keramat.
Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kidung Jemaat 99, Kita Sorga Bergema. Di depan juga telah tersedia persembahan ulang tahun yang merupakan ucapan syukur kita pada ibadah Natal ini. Kita sorga bergema, hari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak
mana peruntukannya akan diberikan pada Tindan Sangku Lele. Silahkan bagi Bapak yang mengaturnya. Ya, terima kasih. Ini ada natura buat kita lelang. Pak Apiong teh, melasuk Pak. Tawai, 150 satu kali. 200 dari belakang. 500 dua kali. 500 dua kali. 500 tiga kali. Ada lagi. Tinggal berapa? Tinggal 2 apa 3? 150 satu kali. 500 dua kali. 500 dua kali. 550 3 kali. Dari belakang, dari belakang. Di atas, di atas. Oh, di atas. Pak Erasmus. Ah, ini kue bolu ini. 100.000 satu kali. Bukan dari Holland ya, buatan sendiri. Buatan ibu-ibu. 100.000 satu kali. 500 dua kali. 500 3 kali. Ibu Monica. Oh, dempai boleh Pak Pyong ya. Ada lagi. Berapa? 200 satu kali. 500 dua kali. 500 600 3 kali. 600 3 kali. Siapa? Senang siapa? Oh, Pak Musa. Pak Musa 600. Ayo. 300 satu kali. 300 satu kali. Di atas. Lemang ini, lemang. Di atas 300 dua kali. Ayo. 500 dua kali. 500 3 kali. Bapak Raka. Bapak Raka. Bapak Raka. Nih ada lagi nih kue bolu nih. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. Ayo. 100 abu pempisan. 100.000 satu kali. Ayo kasih harga. 200 dari mana nih? 200 dua kali. 200 3 kali. Siapa? Ah? Tadi siapa yang bilang 200? Kasih Ira. Ah, ada lagi nih Pak Pion nih. Ayo, 150 satu kali. 150 dua kali. 500 dua kali.
Ayo 502 kali. 503 kali. Masih ada ya? Tinggal dua. Jadi kalau nggak ambil ini menyesal nih. Ayo 151 kali. 200 dari Oma Cita. 202 kali. 300 dari sebelah kanan. 302 kali. 303 kali. Ini masih ada 2 sama ini. Ayo 150 1 kali. 302 kali dari sebelah kiri. Dari atas mana nih? 500 2 kali. 503 kali di atas. Bapak Ratu. Habis. Rupanya sudah habis. Bapak Ratu di atas. Ya, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji-pujian dari paduan suara panitia HRG. Disilakan panitia HRG.
Dimuliakanlah Tuhan untuk semua persembahan pujian yang sudah dipersembahkan. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, di malam yang kudus ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur. Mengucap terima kasih atas perayaan Natal yang telah berlangsung dengan baik di tengah jemaat kami, jemaat Tuhan, jemaat keramat di sini. Kami bersyukur karena melalui seluruh rangkaian ibadah ini, kami kembali diingatkan akan kasih-Mu yang besar melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang menyentuh kami semua, sehingga kami boleh hadir di dalam ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Rizal. Telah kami dengar bersama, meneguhkan iman kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan Yesus sungguh hadir untuk menyelamatkan hidup dan keluarga kami. Biarlah firman itu tidak hanya kami dengar, tetapi sungguh hidup dan berbuah dalam keseharian kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas puji-pujian yang telah dipersembahkan. Terimalah segala nyanyian dan ungkapan hati kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Demikian pula dengan persembahan yang telah kami bawa. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskannya, agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, juga untuk pelayanan kasih bagi sesama. Berkati sisa dan sumbernya, kiranya kami dimampukan oleh-Mu melalui Roh Kudus-Mu untuk dapat mengelolanya dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup kami, dan juga membuat kami dapat menyatakan peran-peran kami di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, bahkan kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengingat di tengah suasana sukacita ini, anggota-anggota keluarga kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Kami mengingat akan ibu kekasih kami, Ibu Lince Kandari atau omanya Gigi, Nenek Rio, bahkan juga anak kami Bapak Joshua yang akan dirawat di rumah sakit. Serta semua yang dalam proses perawatan di rumah, kiranya kuasa penyembuhan-Mu menguatkan mereka dan memampukan menjalani proses-proses perobatan yang sedang dijalani saat ini. Bahkan Tuhan memberkati semua keluarga yang mendampingi. Biarlah mendampingi dengan penuh kasih sayang. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang mengalami musibah, kesedihan, dan pergumulan hidup, bahkan juga duka cita. Kami mengingat keluarga kami, Ibu Justiana Pulung, di mana Tuhan telah memanggil kakak ipar di Makassar. Tuhan, hiburkan dan kuatkan keluarga. Biarlah kehadiran Tuhan yang lahir di Bethlehem menjadi penghiburan dan pengharapan yang selalu dirasakan oleh semua keluarga kami yang mengalami
pergumulan-pergumulan berat. Bahkan juga kami semua merasakannya, bagaimana Tuhan selalu menyertai dan memeliharakan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami setelah ibadah ini selesai. Khususnya kami masih akan melaksanakan ibadah Natal keluarga di rumah kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya damai Natal memenuhi setiap rumah, setiap relasi, setiap hati, untuk senantiasa hidup berpengharapan dan bersyukur bahwa Tuhanlah hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang sudah melayani. Terima kasih untuk semua panitia yang Tuhan telah percayakan untuk melaksanakan perayaan Hari Raya Gerejawi. Kiranya kasih-Mu, damai sejahtera-Mu selalu melingkupi untuk selalu setia di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa bahwa besok tanggal 25 Desember kiranya kami dimampukan untuk kembali datang beribadah, merayakan Natal bersama dengan seluruh gereja yang ada di dunia ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan iman. Kami menyerahkan kepadamu semua keluarga yang sedang berada di luar daerah, juga dalam berbagai tujuan. Juga mereka yang masih akan melakukan perjalanan ke berbagai tujuan. Tuhan melindungi dalam setiap perjalanan. Tuhan melindungi dan memberkati dalam setiap perjumpaan. Tuhan melindungi dan memberkati dalam setiap tujuan, agar semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya dan kembalikan mereka dengan selamat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi setiap gumul kami di dalam rumah tangga, dalam menanti hadirnya teman hidup bagi anak-anak kami, dalam menanti pekerjaan, dalam menanti hadirnya anugerah-Mu, dan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami bawa semuanya kepadamu Tuhan. Kami percaya pengharapan yang Engkau telah hadirkan di tengah-tengah dunia ini melalui hadirnya terang Kristus akan terus menuntun kami dan meyakini bahwa Engkau akan mengaruniakan yang terbaik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa secara khusus buat anak kami, Ferry dan Fiskarani yang akan mengadakan lamaran pada tanggal 27 di Semarang. Tuhan menolong dan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan di sepanjang minggu ini. Kiranya juga semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Bahkan di dalam mempersiapkan diri kami memasuki ibadah tutup tahun yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus akhir tahun, menyongsong hadirnya tahun baru. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami terus berdoa juga dan berterima kasih untuk masyarakat di sekitar kami yang senantiasa setia berjalan bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Biarlah damai sejahtera Natal juga dirasakan oleh lingkungan sekitar kami, sehingga gereja sungguh menjadi terang dan berkat bagi dunia ini. Kami menyerahkan pemerintah, bangsa, dan dunia ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh juga mengalami kasih-Mu, pemeliharaan yang daripada-Mu.
Berikan hikmat-Mu, keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin, agar dunia ini semakin dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu. Kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami. Tuhan tuntun dan sertai kami, sehingga kami tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan di sana kami memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, semua doa dan permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan selalu kita hayati di dalam sepanjang hidup kita, salah satunya dari Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, pergilah, Kristus sudah lahir. Allah beserta kita, jalanilah hidupmu dengan sukacita dan bagikanlah sukacita itu kepada semua orang. Saya siap membagikan sukacita Natal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersama kita naikkan pujian O Come All Ye Faithful. Oh, come in,
Ya, puji Tuhan kita telah melalui ibadah Natal dengan penuh syukur. Terima kasih banyak kepada kedua pelayan firman, majelis yang bertugas, teman-teman band dan kantoria. Semoga firman dan pujian tadi boleh menjadi berkat dan pengharapan yang baru nih untuk kita melangkah lagi di tahun 2026. Mungkin sambil bersalam-salaman dulu kali ya Kak. Kita saling mengucapkan selamat Natal kepada sesama kita di sekitar ini. Ya, disapa kanan kirinya, selamat Natal. Betul banget. Selamat Natal buat semua Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik. Oke Kak Vio. Kita lanjut kali ya, Mo. Boleh banget. Ke sesi selanjutnya nih. Acara kita berikutnya apa nih Kak Vio? Saya sehabis ini akan mengundang dengan kasih perwakilan dari PMG kepada Pak Gusti Bata. Saya undang ke tengah kami untuk mengucapkan selamat Natal. Kami persilahkan. Selamat malam, Shalom. Takokua sidi itu dibali jangan mete. Shalom. Adakah sukacita pada malam hari ini? Mana suaranya PKB? Tolepi? Pisampa? Kurre semangat, benar-benar luar biasa pada malam hari ini. Kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya membawa damai tidak hanya dalam jemaat, damai di keluarga kita, dan damai dalam hati kita masing-masing. Tema kita pada malam hari ini sesuai dengan tema dari PGI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan manusia dan merupakan unit kecil dalam masyarakat dalam rangka pembentukan spiritualitas dan kehidupan sosial. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa lembaga terkecil yang pertama dibentuk oleh Allah adalah keluarga melalui Adam dan Hawa. Jadi keluarga merupakan benteng utama khususnya bagi kita orang percaya, benteng utama di dalam pembentukan iman kepada Kristus. Dan saya kira apa yang telah diuraikan oleh Pak Pendeta Rizal tadi, bagaimana dan seperti apa keluarga itu, itulah yang harus berjalan sebagaimana mestinya keluarga Kristen. Dan melalui kesempatan ini atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, serta mewakili unsur OIG, yaitu Sekolah Minggu, PPGT, PWGT, dan PKB, ya di Pondion Desain PKB sama Undi Dadi. Ya, kami menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal pada tahun 2025 ini. Kiranya keluarga kita tetap diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati pada tahun 2025 dalam memasuki tahun 2026. Dan juga atas nama Majelis Gereja kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah bekerja dengan sangat baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini panitia HRG dikoordinir oleh Sekolah Minggu
pengurus sekolah minggu. Karena itu Bapak Ibu, kalau yang tampil pada malam hari ini adalah orang-orang muda kita, masa depan gereja adalah orang muda, karena memang Majelis Gereja memberi kesempatan kepada pengurus SMGT untuk mengangkat tugas pelayanan melalui panitia HRG. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang sudah dilakukan sejak dari pasca sampai sekarang. Tidak pernah ada suara, tapi nyata apa yang dilakukan teristimewa pada malam hari ini. Tadi malam dalam gladi resik Majelis Gereja hanya sampai jam 9, lalu kemudian panitia mengatakan koyami boy omatu Majelis Gereja sabab atau matunasang mo maadi mo komisule dolo, nanti kami lanjutkan lagi untuk latihan, dan saya tidak tahu sampai jam berapa mereka latihan tadi malam. Dan hasilnya seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Karena itu tidak berlebihan kalau saya meminta kepada kita untuk memberi aplaus bagi kerja nyata dari panitia. Semoga apa yang adik-adik atau anak-anak, bahkan ada juga yang sudah jadi cucu, mendapat berkat dari Tuhan, tetaplah bekerja di dalam ladang Tuhan, dan sekali lagi bahwa kalian adalah masa depan yang kami sangat harapkan dari para orang tua, para kakek, para nenek. Dan sekali lagi kami juga berterima kasih kepada RT dan RW yang telah memberikan pengertian yang begitu baik sehingga perayaan Natal pada malam ini dan besok, bahkan juga pada ibadah tutup tahun, terima kasih atas pengertian yang diberikan kepada kami, kepada warga di sekitar, dan juga terima kasih kepada para keamanan, baik dari kepolisian maupun dari Pamong Praja, juga dari kelurahan yang telah berinisiatif hadir untuk memberikan jaminan kepada kami, kepada jemaat keramat, bahwa perayaan ini akan berjalan dengan baik karena mereka hadir bersama-sama dengan kita. Dan atas nama Majelis Gereja, kami menyampaikan permintaan atau permohonan maaf jikalau ada hal-hal yang selama ini dilakukan oleh Majelis Gereja yang tidak berkenan bagi kita sekalian. Yang pasti bahwa apa yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi semata-mata karena kekurangan dan kelemahan Majelis Gereja. Dan yang terakhir, atas nama pribadi, atas nama keluarga saya, Gusti Bata, memohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya lakukan dan yang keluarga saya lakukan sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan kiranya menyertai, memberkati kita, dan penuh sukacita untuk dapat kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Sekian, terima kasih, kure semangat, shalom. Baik, terima kasih Pak Gusti Bata. Selanjutnya nih Mu, ada lagi. Siapa nih Kak? Dari perwakilan Badan Pengurus Klasis, saya mengundang dengan kasih Ibu Yeni Solu selaku Bendahara BPK Pulau Jawa, dengan kasih kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih, bersyukur untuk malam hari ini boleh hadir di tengah-tengah jemaat keramat di sini. Tadi sore saya di grup
karena saya salah satu panitia, disampaikan bahwa mohon kesediaan untuk menyampaikan ucapan selamat Natal. Jadi bukan sambutan ya. Baik Bapak Ibu, karena malam hari ini ada beberapa jemaat yang melakukan Natal. Jadi Bapak Ketua, Bapak Pendeta Adria Lintin saat ini berada di jemaat kota untuk bersama-sama jemaat kota merayakan Natal. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai pengurus dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Badan Verifikasi Klasis Pulau Jawa, dan pengurus OIG Klasis Pulau Jawa untuk menyampaikan selamat Natal kepada Bapak Ibu, ambe-ambe, indo-indo, anak-anakku, pemuda-pemudi, dan anak-anak sekolah minggu, jemaat keramat. Kiranya kasih dan sukacita Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan harapan yang baru, kekuatan yang baru, dan berkat yang baru di malam hari ini. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026 dengan tetap sehati bersama dengan 23 jemaat dan 8 cabang kebaktian di lingkup Klasis Pulau Jawa. Kita selalu satu dalam pelayanan bersama. Hanya karena anugerah Tuhan kita akan dimampukan menjalani tahun 2026. Kami mohon maaf jikalau selama tahun 2025 kami sebagai pengurus Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa tidak dapat menjangkau Bapak Ibu utamanya yang berada di jemaat keramat ini. Karena kami cuma ada 8 orang dari pengurus klasis, kemudian 3 orang dari pengurus Badan Verifikasi Klasis Pulau Jawa. Kami mohon maaf, biarlah di tahun 2026 ini komunikasi dari jemaat keramat kepada pekerja klasis Pulau Jawa, bahkan dari 23 jemaat itu kami boleh menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk penyempurnaan pelayanan-pelayanan kita di tengah-tengah klasis Pulau Jawa ini. Tuhan yang memberkati kita semuanya dan Immanuel. Oke, terima kasih Ibu Yeni. Oke Kak Vio, kalau tadi kita udah dengar ucapan selamat Natal dari pimpinan Majelis Gereja Torah Jemaat Keramat dan juga ucapan selamat Natal dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Selanjutnya kita mau dengar ucapan dari siapa lagi nih Kak? Selanjutnya ada ucapan-ucapan tapi dari video yang udah disiapkan oleh panitia. Kepada tim multimedia, dipersilakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hai Besti, seluruh anggota jemaat yang dikasihi Tuhan, senang kita boleh berada di tahun 2025 di hari Natal tanggal 25. Sungguh luar biasa bahwa di momen Natal kali ini kita disuguhi satu pesan Natal yang sangat menarik, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Allah hadir menyelamatkan keluarga, tentu keluarga saya dan keluarga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ketika Yusuf dalam sebuah pergumulan yang hebat, dalam ketakutan, dalam kegelisahan campur aduk, Tuhan hadir mengingatkan
Hai Yusuf, jangan engkau takut, jangan engkau ragu mengambil Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang dikandung, anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus, dan engkau akan memberikan nama Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kehadiran Kristus memulihkan Bapak Ibu, saya, keluarga saya dan keluarga Bapak Ibu. Dialah sang penyelamat keluarga. Selamat Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan keluarga saya. Shalom. Shalom. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2025. Kiranya damai sejahtera Allah yang dinyatakan melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus menyentuh hati, keluarga, dan seluruh perjalanan kehidupan kita. Biarlah kasih-Nya yang sederhana dan penuh kuasa itu akan menguatkan, menyembuhkan, dan menuntun kita semua untuk hidup di dalam terang-Nya. Dan kami mengucapkan selamat menyongsong dan memasuki tahun baru, tahun 2026, tahun yang penuh dengan harapan. Kita percaya bahwa Allah Tritunggal yang telah menyertai kita di sepanjang tahun 2025 adalah Allah yang sama, yang juga akan menyertai kita untuk menjalani hari-hari kehidupan dalam segala harapan dan juang kita di sepanjang tahun 2026. Dengan spirit Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, akan meneguhkan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita dalam segala karya, kerja, dan pelayanan kita. Dan untuk mengakhiri ungkapan selamat dari kami ingin menyampaikan pantun bagi kita semua. Asap mengepul di atas bara, papiong masak siap disaji. Mari sambut dengan gembira Natal dan Tahun Baru, karena Allah menyertai sesuai dengan janji. Pergi ke taman bunga, memetik bunga melati. Bunga melati harum baunya. Immanuel, itulah namanya. Allah beserta kita selamanya. Selamat. PPGT mengucapkan. PPGT Jemaat Keramat mengucapkan. Kami dari Sekolah Minggu Jemaat Keramat mengucapkan. PKB Jemaat Keramat mengucapkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan menyongsong Tahun Baru 2026. Salam PKB. Toleransi. Wah, penuh sukacita semua ya, Betul banget, terlihat puji Tuhan dari sekali. wajah-wajahnya. Betul banget Kak Vio. Selanjutnya kita ada apa nih, Mu? Oke Kak Vio, kalau tadi kita udah dengerin ucapan-ucapan selamat Natal dari setiap OIG, selanjutnya kita bakal melakukan tradisi gereja atau jemaat keramat yang hampir setiap tahun dilakuin nih Kak. Apa tuh? Yaitu penyerahan bingkisan kasih untuk nama-nama yang saya sebut. Kami mengundang dengan kasih untuk hadir ke depan kami
yaitu Pendeta Emeritus yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Yeni Solu. Lalu bidang diakonia yang akan diwakilkan oleh Ibu Monika Solu. Dan yang terakhir adalah pekerja gereja yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Yosafat. Dan juga kami mengundang Kanona selaku Ketua Panitia HRG pada kesempatan kali ini untuk menyerahkan bingkisan-bingkisan kasih tersebut. Oke, mungkin yang pertama boleh perwakilan dari Pendeta Emeritus yaitu Ibu Yeni Solu untuk maju ke depan dan juga Kanona untuk menyerahkan bingkisannya. Kepada dokumentasi, dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk bidang diakonia yang akan diwakilkan oleh Ibu Monika Solu. Kami undang untuk maju ke depan, Ibu. Dan yang terakhir yaitu pekerja gereja yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Yosafat. Untuk Pak Yosafat mungkin boleh untuk hadir di tengah-tengah kami, Pak. Terima kasih banyak Kanona atas kesediaannya untuk menyerahkan bingkisan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita ada apa nih Kak Vio? Dari muka-mukanya sih udah lapar semua ya Bu, kita kelihatannya. Iya sih, kelihatannya dia pada makin lemes ya Kak ya. Sebelum kami menutup rangkaian acara pada malam hari ini, saya mengundang Pak Joni Payangan yang akan memimpin kami dalam doa penutup dan juga doa makan. Kepada Pak Joni Payangan, saya persilahkan. Ya, ini acara yang terakhir, benar-benar terakhir. Ya, jadi nggak ada lagi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur. Bapa di sorga, Bapa sang pemilik kehidupan ini, Bapa yang mengasihi kami, menyelamatkan kami, dan rela datang ke dunia ini, masuk di tengah-tengah keluarga kami. Menyelamatkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang sudah kami lakukan pada saat ini. Biarlah Natal selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapak, dan saat ini melalui panitia menyediakan kami makanan dan minuman untuk kami makan di waktu malam. Biarlah makanan ini Tuhan sucikan, kuduskan, agar menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dan biarlah tubuh kami juga yang akan menerima makanan dan minuman ini Tuhan kuatkan. Kami teringat akan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tertimpa bencana, yang mungkin ada di pengungsian, dimanapun berada Tuhan yang membutuhkan makanan seperti ini. Biarlah Tuhan memberikan juga agar mereka semua merasakan apa yang kami rasakan. Terima kasih Bapak, selepas kami menerima makanan dan minuman, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tuntun sertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih untuk Papa saya sendiri ya. Tenang, tenang Bapak Ibu.
Oke, jadi sebelum kita benar-benar menutup acara kita pada malam hari ini, kalau tadi pembukaan kita buka dengan pantun, maka penutupannya kita tutup juga dengan pantun ya Kak. Oke. Boleh kita udah dibantu siap cakepnya ya cakep Bapak nih. Ibu ya. Ke rantai pau angin bertiup, Cakep. melewati lembah dan tebing di sana. Cakep. Kasih Kristus selalu hidup, menerangi jalan kita setiap harinya. And as we celebrate this beautiful season, may the peace of Christ surround your homes, may His joy fill your hearts, and may His love guide your step. Atau dalam bahasa Torajaannya, kita percaya, Pak Kamasena, Puang Matua, Lakosyulu, Solanasa. Kami selaku MC, mewakili panitia yang bertugas, mengucapkan Merry Christmas. Selamat menyongsong tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di perayaan Natal selanjutnya. Feliz Navidad. Feliz
panitia acara HRG. Acara-acara. Panggilan kepada panitia acara HRG. Kantornya pemusik. Ya, let's go. Tamborin. Better watch out, you better not cry, better not fight, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Gedein dong. Santa Claus is coming to Gedein town. dong. Santa Claus is coming to town. Hey, he's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Yeah, he sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not fight, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yeah. Santa Claus is coming to town. Santa Boleh yang bertugas boleh didokumentasikan. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Semua yang bertugas bisa didokumentasikan. Christmas tree.
tugas yang bertugas ngambil posisi untuk didokumentasikan. Pemain musik, band,